Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin menyampaikan kurikulum dan tata cara perkuliahan di PPG dalam jabatan ini. Nah, terlebih dahulu kami share PPT-nya. Sudah bisa dilihat Pak? Sudah bisa. Sudah ya. Area. Nah, Bapak Ibu, nah, pendidikan profesi guru ini terdiri dari apa? Ada PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kita di sini yang sedang berlangsung sekarang PPG dalam jabatan untuk guru-guru yang sudah memiliki atau terdaftar di Dapodik. Tapi bagi guru-guru bagi yang tidak terdaftar di Dapodik, apakah itu guru atau alumni S1, nah mereka ikut PPG prajabatan, yang mana PPG prajabatan ini tidak boleh diikuti oleh seseorang yang sudah memiliki atau terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian dasar hukumnya dari PPG ini adalah Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi tahun 2017, di mana untuk PPG prajabatan ini SKS-nya 36 sampai 40 SKS. Ditempuh selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, sedangkan PPG dalam jabatan ini cuma 24 SKS ditempuh dalam 1 semester. Nah, tetapi apakah yang PPG dalam jabatan ini 24 SKS? Ternyata didiskon. Diskonnya dengan cara apa? Didiskon dengan rekognisi pembelajaran lampau, pengalaman lampau. Jadi dengan rekognisi pengalaman lampau itu sehingga jumlah SKS atau beban belajar dari mahasiswa PPG dalam jabatan ini cuma tinggal 12 SKS, yang mana terdiri dari pendalaman materi 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, dan praktik pengalaman lapangan 4 SKS. Nah, jadi cukup 12 SKS dan dilaksanakan secara daring, dari pendalaman materi daring, pengembangan perangkat pembelajaran daring, dan praktik pengalaman lapangannya daring. Semua daring. Nah, cuma nanti daringnya PPL ini yang daring saat kunjungan dosen dan guru pamong ke sekolah Bapak Ibu. Pada saat kunjungan itu, nah kami mengunjunginya secara daring. Sedangkan Bapak Ibu yang melaksanakan PPL tetap saja luring di sekolah
masing-masing. Itulah yang disebut dengan praktek pengalaman lapangan PPL itu secara daring. Daring itu kunjungan dosen dan guru pamong yang dinamakan dengan sit in class. Itu nanti sambil jalan nanti akan kita jelaskan. Mungkin pembimbing PPL nanti bisa menjelaskan. Nah, ini untuk yang kategori 2 itu 18 SKS. Cuma kalau kita di sini cuma 12 SKS. Nah, lalu kata padekan tadi kita dadakan diamanahi oleh kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atau diwakili oleh Direktorat PPG. Nah, kita diamanahi 245 orang mahasiswa, di mana bahasa Indonesia ini 35 orang, bahasa Inggris 35 orang, kimia 35 orang, guru kelas PAUD ini 35 orang, guru kelas sekolah dasar 70 orang, dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 35 orang. Nah, sampai kemarin, 2 hari yang lalu, kami mendapatkan kota kita adalah 245 orang. Cuma yang masuk di Zoom ini kami tidak tahu mengapa belum 200 sih. Baru 170-an itu kalau dikurangi dengan yang bukan mahasiswa, nah berarti sekitar 150 orang saja yang masuk, kemana yang 90 lebih itu. Nah, padahal kata padekan tadi seandainya berpatokan pada jam, maka insya Allah hari ini semua kumpul 245 ditambah dengan dosen, guru pamong, dan panitia. Mungkin sekitar 270-an. Nah, ini 100-nya kemana? Nah, nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa masuk. Lalu tadi kata padekan asal provinsi asal dari peserta ini dari Banten, dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan sendiri. Nah, lalu ada yang ingin kita sampaikan dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, itu dalam hal pembelajaran daring yang kita laksanakan dari tahun 2020. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa? Tidak semua sekolah, tidak semua rumah mahasiswa itu berada di tempat yang sinyalnya stabil dan kuat. Maka ada-ada saja nanti alasan dari mahasiswa ini, Pak, di sekolah kami sinyalnya tidak kuat. Oke, silakan kalau tidak kuat di rumah sendiri. Di rumah sendiri juga tidak kuat. Nah, apa boleh buat kalau sudah di sekolahnya sinyalnya tidak kuat, di rumahnya tidak kuat? Nah, apa boleh buat? Kita mengungsi apa? Pindah ke tempat yang sinyalnya kuat dan stabil. Nah, mudah-mudahan nanti mahasiswa yang sinyalnya tidak kuat, di sekolahnya tidak kuat, juga di rumahnya tidak kuat, ya pindahlah ke tempat yang sinyalnya kuat dan stabil. Karena kita semua pembelajarannya dengan daring, kecuali aktivitas Bapak Ibu selama PPL nanti yang luring. Nah, yang luring itu pun ada beberapa kali nanti kami kunjungi ke sekolah secara daring. Nah, kemudian apa? Kemudian LMS atau pembelajaran daring ini ada kesulitan masuk LMS, tetapi ini tidak menjadi masalah karena ada nanti disediakan admin LMS di masing-masing kelas untuk membantu Bapak Ibu mahasiswa dan dosen
juga serta guru pamong saat persiapan masuk LMS. Nah, jadi ada tugas admin kelas LMS nanti yang membantu sampai bisa masuk, apakah masuk ke LMS-nya sendiri atau persiapan pembelajaran. Tetapi mohon Bapak Ibu, tugas admin LMS cuma mengantarkan Bapak Ibu sampai masuk LMS dan pembelajaran dengan Zoom Meeting atau Google Meeting. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab mahasiswa sendiri. Apa tanggung jawab mahasiswa sendiri? Ya, setelah berjalan ya silahkan tadi sinyalnya stabil, kuat. Nah, untuk dosen dan guru pamong ya silahkan juga nanti proses perekamannya itu dari dosen atau dari guru pamong. Diutamakan perekamannya oleh dosen. Karena tadi kata Pak Dekan, untuk dosen itu ada time span. Nah, time span itu minimal 1 hari itu 150 menit. Jadi kalau kita punya 6 GP sehari, maka kita web meetingnya itu minimal 150. Kalau 7 GP, ya minimal 150 juga, tambah 50 menit, misalkan 200 menit itu kita rekam apakah dengan Zoom Meeting atau Google Meeting. Nah, ini materinya yang akan kita tempuh selama 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, mahasiswa, Bapak Ibu guru sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, sampai sekarang, dari seminggu atau 10 hari yang lalu, sudah dianjurkan, disuruh untuk belajar mandiri. Nah, untuk belajar mandiri itu ada sudah disediakan modul. Apakah modul tersebut diketahui oleh dosen dan guru pamong? Tidak. Jadi modul yang dipelajari oleh mahasiswa sendiri itu tidak wajib diketahui oleh dosen dan guru pamong. Dan modulnya ada, sudah disiapkan. Setiap mahasiswa itu diharapkan untuk membaca modul tersebut. Nah, setelah mereka mahasiswa belajar mandiri, lalu masuk ke pembelajaran utama. Nah, pembelajaran dalam PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini dibagi menjadi 9 langkah. Nah, kalau tadi yang mata kuliah pertama adalah pendalaman materi. Nah, pendalaman materi itu ada 3 langkah. Langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Kemudian dilanjutkan dengan mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, atau disebut juga dengan desain pembelajaran inovatif. Nah, itu terdiri dari 4 langkah. Langkah 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian setelah melewati langkah 7, maka Bapak Ibu mahasiswa akan diuji oleh 2 orang dosen selama masing-masing 50 menit saja. Lalu di situ ditentukan lulus tidaknya Bapak Ibu mahasiswa nanti bisa tidaknya melanjutkan ke PPL langkah ke-8 dan langkah ke-9. Nah, di uji namanya uji komprehensif. Seorang mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen dalam waktu 50 menit. Nah, setelah lulus, ya silahkan nanti masuk ke langkah 8 dan langkah ke-9. Nah, itulah yang kita laksanakan selama 3 bulan. Lalu setelah berakhir langkah 9, maka masuk lagi mahasiswa ke UKM PPG. Nah, UKM PPG ini sudah tidak tanggung jawab pengelola PPG lagi. Ini sudah dikelola oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG. Nah, di situ mahasiswa nanti
mendaftarkannya lewat aplikasi UKM PPG, nanti bisa terdaftar sebagai mahasiswa yang mengikuti uji kinerja dan juga nanti sekaligus menjadi peserta uji pengetahuan. Nah, di laman UKM PPG. Nah, fokus saja untuk kita pembelajarannya nanti 9 langkah. Jadi 9 langkah ini fokus yang kita laksanakan di LPTK ULM ini. Jadi di PPG ini kita cuma sampai langkah ke-9. Langkah UKM PPG-nya itu sudah tanggung jawab dari Panitia Nasional UKM PPG. Nah, lalu seperti yang pertama tadi kita katakan bahwa sebelum pelaksanaan 9 langkah pembelajaran, sampai hari ini mahasiswa sudah belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu terdiri dari apa? Sebanyak 10 modul, terdiri 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Lalu selain itu membaca lagi modul itu sebanyak berapa? 8 modul. Dari pembelajaran sosial emosional sampai computational thinking ini dipelajari secara mandiri. Lalu ada berlatih melalui tes formatif. Nah, inilah yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Lalu nanti hari pertama masuk LMS, Bapak Ibu mahasiswa ini mengunggah tagihan yang pertama. Tagihan pertama yaitu lembar kerja 01. Ini lembar kerja belajar mandiri sebanyak 6 set, di mana nanti format LK01 bisa diunggah di LMS atau bisa juga diunggah dari laman PPG. Mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa sudah melaksanakan ini belajar mandiri yang ini 10 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Karena apa sebabnya disuruh belajar mandiri mahasiswa di sini? Kita selama 9 langkah selama mengikuti yang 9 langkah tadi tidak ada satupun menyentuh bidang studi dan tidak menyentuh pedagogik sama sekali, Bapak Ibu. Beda dengan yang PPG tahun 2018, 19, 2020 dan 2021, LMS-nya masih menyentuh bersentuhan dengan yang kita bahas bidang studi dan modul pedagogi. Nah, sekarang tidak sama sekali menyentuh bidang studi yang diikuti dan tidak bersentuhan, tidak membahas tentang pedagogik. Karena apa? Karena mahasiswa PPG dalam jabatan ini sudah semuanya lulus S1. Nah, dianggap itu sudah menguasai 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Nah, setelah itu kita masuk ke yang pendalaman materi tadi. Pendalaman materi kita lewati selama 12 hari. Jadi selama 12 hari nanti kita melewati langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Nah, nanti bersama-sama masuk di Zoom meeting dan juga nanti setelah itu diskusi di LMS, kemudian ada unggahan di LMS, ada lembar kerjanya. Nah, di situ selama 12 hari. Silahkan nanti berdiskusi selama 12 hari ini dengan dosen dan guru pamong, karena setiap hari setiap kelas itu didampingi oleh 1 dosen dan 1
Guru Pamong. Nah, silahkan nanti manfaatkan untuk berdiskusi apakah langkah 1 identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, sampai penentuan penyebab masalah. Nah, nanti di akhir ada tagihan untuk mengunggah laporan dari ketiga langkah ini. Nah, contoh yang dapat kita laksanakan nanti, pembelajarannya bergeser Bapak Ibu dari pengumuman kementerian lewat GTK beberapa hari yang lalu. Itu kita perkuliahannya dimulai tanggal 1 sampai tanggal 14 November Bapak Ibu. Tetapi 2 hari yang lalu, malam kemarin jam 11 malam kami dikirimi perubahan jadwal ini. Jadi dikirimi surat penetapan peserta, lalu ada perubahan jadwal. Nah, berubahlah jadwal. Kalau di awal itu jadwalnya dimulai tanggal 1 sampai tanggal 14 November. Nah, sekarang kita perkuliahannya dimulai tanggal 3 November, berakhir pendalaman materi ini tanggal 16 November. Nah, lalu di sini ada GP yang berbeda-beda. Hari pertama tanggal 3 itu 6 GP. Hari kedua tanggal 4 itu 6 GP. Hari ketiga tanggal 5 itu 7 GP sampai hari ke-14. Kembali lagi tanggal 15 ini 6 GP. Lalu tanggal 16 itu 6 GP. Nah, 6 GP dan 7 GP ini harus kita lewati setiap hari. Misalkan ujar dosennya kami 5 GP web meeting, 2 GP kita LMS, silahkan. Asal hakon laptopnya kada panas, tidak panas. Kalau sanggup aja laptopnya tidak panas, silakan 5 jam. Nah, kalau kata dosennya kita minimal saja 3 GP saja web meetingnya, lalu 3 GP-nya nanti diskusi di LMS, silahkan. Jadi tergantung kesepakatan dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Yang pasti setiap hari itu ada yang 6 GP, ada yang 7 GP. Itu penggabungan antara web meeting dan diskusi di LMS. Kemudian di sini selain dosen ada guru pamong. Nah, guru pamong berapa jam sehari mengikuti web meeting? Kalau guru pamong cukup 3 GP setiap hari. Ya Bapak Ibu, coba bayangkan kalau guru pamong itu 4 juga ikut juga 6 GP, ikut 7 GP. Apa yang terjadi? Terbengkalailah anak-anak di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru pamong itu sehari cuma 3 GP, 3 GP saja. Apakah 6 GP per harinya, ikut saja 3 GP. Apakah 7 GP, ikut saja ikut saja 3 GP saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru pamong cukup untuk web meeting 3 GP. Pendalaman materi masuk tidak di LMS-nya? Guru pamong tidak usah masuk di LMS. Nanti guru pamong masuk LMS itu pada saat pengembangan perangkat dan pada saat PPL. Jadi untuk pendalaman materi cukup dosen yang masuk di LMS. Kemudian apalagi mata kuliah yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, ini ada 14 hari. 14 hari pengembangan perangkat pembelajaran, ini kita masuk ke langkah 4, langkah 5, langkah 6, dan langkah 7.
Nah, selama 14 hari nanti Bapak Ibu akan apa? Akan juga dibimbing oleh satu dosen, satu guru pamong setiap hari. Nah, hari berikutnya satu guru pamong dan satu dosen juga. Nah, catatannya bisa dosen yang sama, guru pamong yang sama, bisa dosen beda atau guru pamong yang berbeda, tergantung nanti penjadwalannya. Yang pasti setiap hari ada satu dosen dan satu guru pamong mendampingi mahasiswa selama web meeting. Nah, kemudian jadwalnya seperti apa? Nah, jadwalnya mirip-mirip seperti tadi. Cuma kalau pada saat pendalaman materi itu kelas, Bapak Ibu. Kalau pendalaman materi itu kelas besar sebanyak 35 orang misalkan. Jadi cuma diampu oleh satu orang dosen dan satu orang guru pamong. Tetapi untuk pengembangan perangkat pembelajaran, nah kelas besar tadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi misalkan 35 orang, kelompok 1 12, kelompok 2 12, kelompok 3 11 orang. Nah, kalau sudah dibagi seperti itu kelompok-kelompok, berarti setiap hari itu ada 3 dosen dan 3 guru pamong. Di mana setiap kelompok itu diampu oleh satu dosen dan satu guru pamong. Tagihannya juga setiap langkah ada nanti mengumpul lembar kerja. Jadi langkah 4, langkah 5 nanti mengunggah lembar kerja. Nah, sedangkan pada langkah 6 di pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengunggah rencana aksi. Nah, rencana aksi nanti berupa apa? Rencana aksi berupa RPP beserta perangkat pembelajaran lain. Berapa? Ya, cuma 2 RPP lengkap dengan perangkat pembelajaran lainnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada kurikulum penggerak. Kurikulum merdeka ya Bu, mohon maaf. Kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, apakah kita menggunakan kurikulum merdeka? Mohon tahan dulu kurikulum merdeka. Sekarang kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi langkah 6 nanti kita fokuskan saja pada kurikulum 2013. Ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD, ada media pembelajaran, dan ada instrumen evaluasi atau instrumen penilaian. Nah, jadi 5 perangkat itu yang dibuat. Berapa set? Dibuatlah 2 set perangkat. Nah, nanti di langkah nomor 7 itu pembuatan rencana evaluasi. Nah, kita juga disuruh mengunggah rencana evaluasi. Nah, kemudian praktik pengalaman lapangan atau PPL yang disebut dengan praktik pembelajaran inovatif. Ini apa Bapak Ibu? Nah, ini dilaksanakan selama 31 hari. 31 hari itu terdiri dari apa? Tiga siklus Bapak Ibu. Jadi terdiri dari 3 siklus. Nah, kita lihat saja nanti di jadwal sini. Nah, di jadwal ini ada langkah 8, ada langkah 9. Nah, langkah 8 ini ada 3 berapa siklus Pak Karim? 3 siklus ya. 3 siklus di sini. Di mana RPP yang dibuat cuma 2. Nah, RPP-nya tadi dibuat RPP serta perangkat pembelajaran lain ini dibuat pada pelaksanaan rencana aksi.
Nah, PPL tadi di mana Bapak Ibu? Pelaksanaan PPL dilaksanakan di sekolah masing-masing. Catatannya apa? Catatannya adalah jika di sekolah Bapak Ibu internetnya tidak kuat dan tidak stabil, maka Bapak Ibu peserta mahasiswa PBB menumpang pelaksanaan PPL ini di sekolah lain yang dengan catatan stabil, internetnya kuat dan stabil. Lalu bagaimana jika ada lagi masalah? Kadang-kadang ada jumlah siswanya sedikit sekali, tidak bisa 2 kelompok. Nah, otomatis Bapak Ibu pinjam ke sekolah yang lain dengan kelas yang jumlah siswanya atau peserta didiknya yang representatif untuk 2 atau 3 kelompok. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan sebelum nanti kita berdiskusi. Ini Bapak tutup dulu sementara Pak Karim ditutup dulu sambil kita memperkenalkan koordinator bidang studi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu koordinator bidang studi ini sudah ada di mana? Di room ini. Yang pertama kami perkenalkan koordinator bidang studi guru kelas PAUD atau guru kelas TK, ini Ibu Dr. Nopitawati MPD. Adakah Ibu Nopita?